Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anita Keturnada dari S1 Teknik Informatika Offering A angkatan 2021. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari proposal skripsi saya sebagai tugas dari proyek akhir mata kuliah metodologi penelitian. Jadi di sini saya mengambil judul analisis sentimen aplikasi TikTok menggunakan pendekatan Bird-Word Embedding dan CNN dengan Preprocessing N-gram. Di bab 1 membahas tentang pendahuluan, di poin 1.1 berupa latar belakang. Yang pertama ini membahas tentang mengapa saya memilih sosial media berupa TikTok. Jadi kalau berdasarkan sejarahnya, TikTok itu diluncurkan di tahun 2016 dengan nama Musical.ly. Kemudian dia popularitasnya semakin berkembang dan kemudian menjadi aplikasi yang paling banyak diunduh sejak tahun 2020. Nah, di dalam platform TikTok ini, pengguna itu bisa memberikan ulasan melalui fitur review di Google Play Store, yang mana itu akan menciptakan sumber daya teks yang berlimpah yang kaya akan opini dan sentimen, sehingga bisa dianalisis, yang mana kekurangannya itu nanti bisa akan memerlukan tantangan dan diperlukan sistem yang mampu memahami sentimen terkait berbagai aspek yang ada. Kemudian ini membahas tentang mengapa saya menggunakan word embedding. Jadi ini langsung ke intinya saja yang saya highlight. Berdasarkan penelitian 5, ini tuh menggunakan RNN-LSTM dan penyemat kata bird in the word, dan ini mencapai akurasi yang tinggi. Tapi bird ini mempunyai keterbatasan, yaitu karena ukuran modalnya yang besar, maka diperlukan waktu yang lama untuk melakukan regresi pasangan kalimat seperti pengelompokan dan pencarian semantik. Salah satu cara efektifnya itu dengan mengubah kalimat menjadi vektor. Nah, itu menjadi alasan saya juga menggunakan word to vec, salah satunya untuk mendukung bird ini. Nah, kemudian deep learning ini berdasarkan penelitian 7, ini menunjukkan bahwa metode convolutional neural network dengan fitur ekspansi menggunakan word to vec ini mendapatkan akurasi tertinggi. Di penelitian 8 juga itu mendapatkan akurasi tertinggi juga untuk metode CNN. Nah, oleh karena itu, jadi CNN telah mencapai kinerja yang unggul dalam berbagai tugasan aplikasi, termasuk analisis sentimen dan klasifikasi dokumen. Nah, kemudian untuk N-gram ini dia digunakan sebagai metode fitur ekstraksi. Kenapa saya menggunakan ini? Karena di penelitian 11 itu dia mengkombinasikan antara SVM, N-gram, dan BSO dan menghasilkan performa yang cukup baik dalam mengklasifikasikan sentimen tweet. Nah, penelitian untuk yang di penelitian saya ini nanti akan membandingkan antara performa unigram, bigram, trigram, dan quadgram. Jadi tetap hanya menggunakan n-gram saja, tidak metode yang lain, tapi di dalam n-gramnya menggunakan n yang berbeda-beda, mulai dari n sama dengan 1 hingga n sama dengan 4. Dan untuk tujuannya ini untuk menangani data terstruktur, ulasan palsu, dan mengembangkan algoritma analisis sentimen yang kuat di TikTok. Dan itu juga melibatkan evaluasi efektivitas berdasarkan metode preprocessing, perbandingan performa N-gram, word to vec, dan fast text, serta pengaruh bird dan CNN dalam analisis sentimen pada aplikasi TikTok. Ke bab 2, yang pertama ini ada poin 2.1, yaitu analisis sentimen. Analisis sentimen itu merupakan suatu proses otomatis untuk menilai apakah suatu segmen teks bersifat objektif atau mengandung opini, dengan kemampuannya menentukan polaritas sentimen. Fokus klasifikasi sentimen Twitter adalah untuk secara otomatis menilai apakah polaritas sentimen suatu tweet bersifat negatif atau positif. Itu mengutip dari penelitian 13. Jadi sebenarnya konsepnya sama saja di setiap sosmed, hanya saja yang di penelitian 13 ini menggunakan sosmed Twitter. Analisis sentimen ini sebagai bentuk optimasi muncul untuk menentukan apakah suatu teks itu bersifat objektif atau mengandung opini. Kemudian yang n-gram itu untuk memprediksi kemunculan kata. Metode ini bekerja dengan cara menghitung frekuensinya sesuai
N-nya tadi sama dengan berapa. Jadi N itu berupa frekuensi. Untuk word to fact ini tuh di dalamnya ada, ini saya highlight, itu ada dua model utama yaitu scriptgram dan CPOV. Di penelitian 17 itu menunjukkan bahwa scriptgram itu efisien untuk mengekstraksi vektor kata dalam teks besar dan tidak terstruktur, sedangkan CPOV lebih ke memprediksi kata berdasarkan konteks keseluruhan. Untuk fast text ini dia mengubah teks menjadi vektor berkelanjutan. Ini bisa digunakan terkait bahasa apapun. Berdasarkan penelitian 20, ini memiliki akurasi lebih tinggi dalam klasifikasi sentimen teks dibandingkan word to fact. Kenapa saya memasukkan narasi yang membandingkan antara dua metode yang saya ambil sendiri? Karena word to fact tadi kan rencananya dikombinasikan dengan BERT, diharapkan menghasilkan klasifikasinya nanti bakal lebih tinggi akurasinya. Kemudian ini tentang BERT, langsung intinya saja ini. Kenapa menggunakan word embedding? Karena dia mempunyai kelebihan yaitu mampu memasukkan mana semantik kata dalam sebuah teks. Ini mengutip dari penelitian nomor 5. Nah, dalam konteks analisis sentimen, BERT ini memberikan penyematan token konstekstual yang lebih baik, dengan memahami makna kalimat dengan lebih mendalam. CNN ini penggunaannya dapat meningkatkan pemahaman konstekstual dalam teks yang membuatnya relevan untuk diterapkan di analisis sentimen TikTok. Nah, untuk rumus dari CNN sendiri seperti ini. Validation untuk mengukur kinerja model dengan teknik validasi yang digunakan dalam mengukur kinerja model analisis sentimen. Ini membantu menghindari overfitting dan atau underfitting. Nah, teknik ini itu penting untuk divalidasi model karena untuk memastikan konsistensi dan generalisasi kinerja model pada data yang berbeda. Kemudian untuk pengujian sistemnya nanti akan menggunakan akurasi, presisi, recall, event score, dan AUC untuk melihat efisiensinya. Kenapa menggunakan akurasi, presisi, recall, event score, dan AUC ini? Ini mengacu pada penelitian 23 yang mana dia itu hasilnya bisa terlihat lebih detail gitu. Nah, untuk penelitian terkait ini dari penelitian ke-1, ke-5, ke-6, ke-16, ke-24 ini menggunakan datasetnya itu 5.000 hingga 50.000. Jadi bisa disimpulkan dataset dari Google Play Store ini sudah baik dan direkomendasikan dibandingkan web scraping sendiri. Nah, oleh karena itu ini di penelitian sebelumnya itu kebanyakan itu antara 5.000 sampai 50.000 itu paling banyak mengambil yang 10.000 datasetnya. Nah, berarti itu yang lebih direkomendasikan, yang lebih baik. Maka di sini saya juga akan menggunakan dataset sebanyak 10.000 data. Ini tentang penelitian sebelumnya bisa dibahas di sini yang sudah ringkasan. Nah, ini ada beberapa. Nah, sebenarnya untuk fitur Ngram ini sejauh saya hingga saat ini belum menemukan yang menggunakan fitur Ngram untuk analisis sentimen di sosial media berupa TikTok. Dan di penelitian milik Lestari, milik Putra, dan milik Hafiz itu menggunakan Ngram untuk N sama dengan 1 hingga 3. Belum ada yang menggunakan sampai 4. Nah, ini nanti akan dijelaskan lebih lanjut di bab 3. Rangka berpikir penelitiannya, jadi ini latar belakangi dari penelitian milik Syifa Ayu Anjani. Jadi di situ dia memberi saran di saran penelitian selanjutnya itu agar lebih baik menggunakan N sama dengan 4 atau kuadgram sebagai pembanding, karena masih belum ada yang menggunakan kuadgram sebagai pembanding, kebanyakan sampai N sama dengan 3 saja. Ini untuk baseline-nya mencakup pendekatan perguruan embedding dan CNN. Metode ini diadopsi sebagai dasar eksperimen untuk membandingkan dan meningkatkan performa analisis sentimen. Bagi AP-nya yaitu ke data tidak terstruktur, ulasan palsu atau bias, pengembangan algoritma, dan keterwakilan data umpan balik online. Kemudian untuk solusi yang diusulkan berupa perbandingan yang Ngram tadi
n sama dengan 1 hingga 4, kemudian perbandingan feature selection berupa word to fact dan fast text, dan yang terakhir evaluasi terhadap pengaruh BERT dan CNN-nya. Bab 3 yaitu metode penelitian di poin 3.1 berupa tahapan penelitian. Ini untuk tahapannya, jadi yang pertama itu kajian pustaka, kemudian pengumpulan dataset, kemudian perencanaan metode solusi, dilanjutkan dengan pengembangan metode solusi, dan yang terakhir evaluasi. Pertama yaitu kajian pustaka. Kajian pustaka tadi sudah dilakukan di bab 2 ya, yaitu tentang analisis literatur penelitian, kemudian pengumpulan dataset. Nah, untuk pengumpulan dataset ini tadi juga sempat disinggung sedikit di bab 2. Di sini saya menggunakan dari Kaggle berupa Google Play Store Review dengan 10.000 data. Awalnya itu datanya itu berjumlah 450.000 lebih. Akan dijelaskan lebih lanjut untuk perancangan metode solusi terkait processing, feature extraction, hingga modeling dan classification-nya tadi yang menggunakan BERT dan CNN. Kemudian untuk pengembangan metode solusi itu merupakan lanjut dari perancangan ini, tindak lanjut dari perancangan metode solusi. Dan yang terakhir evaluasi, ini nanti akan menggunakan metrik evaluasi berupa akurasi, presisi, recall, advance score, dan AUC sesuai tadi sempat disinggung di bab 2. Untuk sistem yang diusulkan alurnya seperti ini. Jadi yang pertama nanti mengumpulkan dataset. Nah, nanti datasetnya itu akan di preprocessing, yang mana di dalam preprocessing ini akan dilakukan cleansing, kemudian dilanjutkan ke sorting, word removal, tokenization, stemming, dan n-gram. Nah, setelah preprocessing nanti akan dilanjutkan data splitting menjadi ada dataset dan data training. Kemudian keduanya nanti akan dilanjutkan ke feature selection yang ada word to fact dan ada fast text. Jadi nanti ada yang feature selection-nya menggunakan word to fact, ada menggunakan fast text. Bisa juga dipadukan sepertinya. Kemudian nanti dilanjutkan ke modeling menggunakan BERT, dan classification menggunakan CNN, dan yang terakhir evaluation menggunakan K-fold. Nah, setelah itu selesai. Penelitian ini mengusulkan penggunaan algoritma n-gram yang sebelumnya hanya ditetapkan pada analisis sentimen untuk platform Twitter. Nah, seperti yang sempat dibahas tadi di bab 2, jadi belum ada yang menerapkan n-gram ini pada platform TikTok. Itu inovasinya juga menggunakan quadgram tadi. Jadi nanti datasetnya itu masuk ke persiapan data. Persiapan data ini ada awalnya ke data preprocessing, yaitu awalnya kan cleansing, kemudian ke splitting hingga stemming, kemudian setelah stemming nanti lanjut ke n-gram. Nah, di dalam n-gram ini ada yang menggunakan unigram, ada yang menggunakan bigram hingga quadgram. Nah, ini untuk inovasinya yaitu pada quadgramnya. Setelah itu nanti masuk ke, kemudian untuk sumber datanya ini digunakan itu kolom username, score, add, dan konten. Score ini isinya itu berupa bintang 1 hingga bintang 5. Kemudian add itu tanggalnya, username ya username, kemudian yang terakhir konten itu berupa komentarnya yang nanti akan dianalisis. Lanjutkan oleh feature selection, modeling, classification, dan validation. Kemudian untuk outputnya nanti berupa metrik evaluasi. Oke, ini untuk penjelasannya. Jadi tahap input tadi berupa melibatkan dataset TikTok Google Play Store Review dari Kaggle yang terdiri dari 10.000 data. Kemudian nanti masuk ke persiapan data. Yang pertama cleansing, yaitu membersihkan data dari karakter yang tidak diperlukan. Kemudian masuk ke case folding, yaitu mengubah seluruh huruf dalam dokumen menjadi huruf kecil. Kemudian masuk ke step removal, menghapus kata-kata umum yang tidak memberikan kontribusi signifikan. Kemudian dilanjutkan oleh tokenization, yaitu memecah dokumen menjadi bagian-bagian kecil berupa kata-kata atau frasa. Dilanjutkan stemming, yaitu mengubah kata-kata tabloidnya menjadi kata dasar. Dan yang terakhir di persiapan data ini n-gram. Nah, n-gram ini tadi
ada unigram, bigram, trigram, dan quadgram. Untuk n sama dengan 1 berupa unigram, yaitu pemisahan teks menjadi kata-kata tunggal. N sama dengan bigram, pemisahan teks menjadi pasangan kata. N sama dengan 3 kata berturut-turut, dan untuk quadgramnya 4 kata berturut-turut. Kemudian masuk ke bagian proses. Yang pertama itu splitting data, jadi nanti datanya itu dibagi, ada yang data latih, ada yang data uji dengan perbandingan 80:20. Kemudian untuk fitur extraction-nya ini menggunakan word to fact dan fast text. Word to fact itu representasi vektor kata berdasarkan konteks kata-kata terdekat. Fast text merupakan metode serupa word to fact yang menghasilkan vektor kata dan frasa. Kemudian modeling menggunakan word classification menggunakan CNN, dan yang terakhir validation menggunakan k-fold cross validation. Untuk outputnya nanti akan merupakan metrik evaluasi seperti akurasi, presisi, recall event score, dan AUC. Mungkin itu saja dari proposal skripsi yang telah saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.